Episode 131 Aku bisa melihat segalanya. Begitu Xia Feng keluar dari kabin, ia melihat Saimu berdiri di koridor. Ekspresinya aneh, tetapi ia tidak tampak gugup. Xia Feng bingung. Apa yang terjadi? Bos, kemarilah dan lihat, kata Saimu. Xia Feng mengikuti Saimu ke dek. Ia melihat Kapten Irak dan beberapa pelaut berdiri di haluan, mendiskusikan sesuatu. Sang kapten mengintip ke depan melalui teleskop, sementara seorang pelaut membandingkan sesuatu dengan peta yang terhampar di dek. Pemandangan itu mengingatkan pada pelayaran kuno, di mana seorang kapten dan pelaut, yang tersesat di laut, mencari pulau tempat mereka bisa berlabuh dan mengisi perbekalan. Xia Feng tiba-tiba teringat tengkorak kristal itu. Ia berpikir, mungkinkah tengkorak kristal itu telah menonaktifkan instrumen kapal, sehingga kapten dan awak kapal terpaksa menggunakan metode primitif untuk memastikan rute mereka? Benar saja, tepat saat ia sedang menebak-nebak, sang kapten menunjuk ke laut di depan haluan dan berkata, "Sungguh mengerikan. Kita seharusnya menuju Port Said, Mesir, tapi kita malah menuju Siprus." Siprus, sebuah negara kepulauan di Mediterania, berjarak 90 derajat dari Port Said, tempat kapal kargo itu menuju. Xia Feng sudah tahu alasannya, tetapi ia tidak bisa memberitahu kapten dan awak kapal. Setelah berpikir sejenak, ia berkata kepada Saimu, "Katakan pada teman kaptenmu untuk pergi ke Siprus. Aku akan menanggung semua kerugiannya dan memberinya 1 juta lagi." "Baiklah, aku akan bicara dengannya." Saimu pergi bernegosiasi dengan kapten. Xia Feng tidak hanya menanggung semua kerugian, tetapi juga memberikan tambahan 1 juta. Kapten kapal kargo tidak keberatan dengan tawaran ini, karena meskipun ia kehilangan pekerjaannya, 1 juta itu akan cukup baginya untuk hidup bahagia seumur hidupnya. Saimu bernegosiasi dengan sang kapten, yang langsung memerintahkan jurumudinya untuk tetap di jalur yang salah dan melanjutkan pelayaran menuju Siprus. Ia juga memeluk Xia Feng dan memuji kemurahan hatinya. Ini sebenarnya bukan masalah kemurahan hati atau tidak, tetapi masalah yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah bagi Xia Feng. Rencana awalnya adalah pergi ke Mesir, dan sekarang pergi ke Siprus bukanlah hal yang mustahil, hanya saja waktu yang dihabiskan di laut akan sedikit lebih lama. Setelah menyelesaikan masalahnya, Xia Feng meninggalkan dek. Saimu mengikuti Xia Feng ke koridor dan berbisik, "Bos, apa yang terjadi?" Xia Feng berkata, "Itu karena tengkorak kristal, tapi kau tidak boleh memberitahu temanmu, sang kapten." Saimu tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Xia Feng berkata, "Juga, awasi langit. Jika kau melihat pesawat Israel, segera beritahu aku." Saimu berkata, "Kalau begitu aku akan naik ke dek dan mengawasinya." Pergi. Xia Feng memasuki kabinnya. Sukino Anzi masih menjaga tas perlengkapannya di kabin. Melihat Xia Feng kembali ke kabin begitu cepat, senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Ia bertanya dengan santai, "Ada apa?" "Kapal kargo itu menyimpang dari rutenya. Kami tidak menuju Port Said di Mesir, melainkan ke Siprus," kata Xia Feng. "Hah?" Sukino Kyoko tampak terkejut. "Kok bisa kita nyasar sejauh ini? Tanpa alat navigasi pun, kita nggak mungkin nyasar ke Siprus cuma dengan melihat rutenya. Memang, kesalahan arah 90 derajat mengharuskan jurumudi untuk menggunakan kemudi hampir penuh, tetapi tidak ada jurumudi yang berkualifikasi yang akan menggunakan kemudi penuh pada jalur lurus. Ini berarti kapal kargo sudah mulai menyimpang dari jalurnya sebelum pemiliknya menyadari masalahnya. Tengkorak kristal tersebut kemungkinan besar mulai mengganggu instrumen saat ia menaiki kapal." Xia Feng menunjuk tas peralatan dan berkata, "Itu dia. Itu menyebabkan instrumennya tidak berfungsi." "Tengkorak kristal?" Xia Feng mengangguk. "Ya, itu juga bisa menyebabkan orang kehilangan ingatan. Qian Jun baru saja mengalaminya. Dia berbicara denganku cukup lama, tetapi dia benar-benar lupa semua yang terjadi setidaknya dalam 1 jam. Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Xia Feng berpikir sejenak. "Bantu aku mencari timah. Aku perlu membuat kotak untuk mengemasnya. Kalau tidak, bahkan jika kita sampai di Siprus dan naik pesawat, mungkin saja sampai ke Amerika Serikat. Aku akan mencarinya." Sukino Anko mengikutinya keluar pintu. Xia Feng adalah satu-satunya yang tersisa di kabin. Ia mengeluarkan tengkorak kristal itu lagi dan meletakkannya di tempat tidur. Tengkorak kristal itu diam-diam mengeluarkan kilauan seperti kristal, yang sangat jernih dan memiliki keindahan yang menakjubkan. Xia Feng memandanginya dan berkata, "Kau hanya tengkorak. Bagaimana kau bisa mengganggu instrumen modern? Bahkan memanipulasinya dan mengarahkan orang ke arah yang salah? Apa kau punya jiwa?" Xia Feng mengelusnya, merasakan segala sesuatu di dalamnya. Itu bukan kristal asli. Kepadatan dan kekerasannya lebih tinggi daripada kristal. Ciri-ciri luarnya menunjukkan bahwa itu adalah tengkorak asli. Tengkorak siapakah itu? Apa saja komponennya? 2 pertanyaan ini muncul kembali di benaknya, tetapi ia tidak dapat menemukan jawabannya. Setelah beberapa saat, Xia Feng mengeluarkan telepon satelit dan menghubungi nomor Liang Xiao. Bunyi bip, bunyi bip,
Bunyi bip. Panggilan tersambung dengan cepat. Xia Feng berkata, Xiao, ini aku. Bernapas, bernapas, bernapas. Sebuah suara aneh datang dari telepon satelit. Jantung Xia Feng tiba-tiba berdebar kencang, dan ia sangat gugup. Kau? Apa yang ingin kau lakukan? Ini bukan pertama kalinya ia mendengar suara ini. Suara yang berasal dari telepon satelit itu terlalu mirip dengan suara pria berjubah hitam. Setiap kali pria berjubah hitam itu berbicara, ia selalu mengeluarkan suara ini. Ketika mendengar suara ini, reaksi pertamanya adalah bahwa pria berjubah hitam itu telah menculik Liang Xiao dan akan menggunakan Liang Xiao untuk mengancamnya. Bernapas, bernapas, bernapas. Suara yang sama berlanjut di telepon satelit, dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Bicaralah. Apa maumu? Serang aku, kata Xia Feng dengan marah. Bernapas, bernapas, bernapas. Suara yang sama datang dari telepon satelit. Xia Feng langsung mengerutkan kening. Ia tidak lagi berusaha membuat lawan bicaranya berbicara. Ia juga berhenti berbicara dan hanya mendengarkan dengan tenang. Bernapas, bernapas, bernapas. Suara aneh dari telepon satelit itu seakan tak pernah berhenti. Xia Feng memeriksa jam tangan multifungsi di pergelangan tangannya dan terkejut mendapati bahwa semenit telah berlalu. Namun suara aneh dari telepon satelit terus berlanjut. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pria berjubah hitam itu tidak menculik Liang Xiao dan sedang menggunakan telepon satelitnya untuk bernegosiasi dengannya. Sebaliknya, telepon satelit itu sedang diganggu oleh tengkorak kristal. Tujuan Xia Feng menelepon Liang Xiao adalah untuk menguji gangguan tengkorak kristal pada peralatan komunikasi. Sekarang hasil tesnya sudah keluar, tetapi hasil ini membuatnya merasa sedikit menyeramkan. Xia Feng kemudian mencoba menghubungi telepon satelit Tsukino Kyoko. Hasilnya segera muncul meskipun mereka berada di kapal yang sama. Ia tidak dapat menghubungi Tsukino Kyoko. Aneh. Dalam video yang direkam oleh arkeolog Amerika George, ia sedang berdiri di lereng bukit berbicara dengan Profesor Mark. Saat itu tidak ada gangguan, jadi mengapa sekarang diganggu? Xia Feng berpikir, mungkinkah Profesor Mark berdiri di luar gua? Tapi itu tidak masuk akal. Qianjun bilang gua itu bisa menipu peralatan deteksi dan otak manusia, mengarahkan orang ke orang yang salah. Israel telah mensurvei area itu berkali-kali tetapi gagal menemukan lokasi yang tepat, membuktikan bahwa area itu sangat luas. Bagaimana mungkin menghindari gangguan dengan berdiri di luar gua? Mungkinkah gua itu benar-benar memiliki pikiran? Atau bahkan jiwa? Gagasan bahwa tengkorak kristal itu memiliki pikiran, bahkan mungkin jiwa, adalah gagasan yang gila. Namun, Xia Feng tidak dapat menemukan penjelasan lain untuk percakapan George dengan Profesor Mark. Dan gagasan ini membuatnya ketakutan. Bos! Sesuatu yang buruk telah terjadi. Suara Saimu tiba-tiba terdengar dari koridor di luar pintu kabin, bersamaan dengan langkah kakinya yang terdengar berat. Xia Feng segera memasukkan tengkorak kristal itu ke dalam tas perlengkapannya, lalu membuka pintu dan keluar. Ada apa lagi? Kita telah ditemukan oleh Israel, kata Saimu cemas. Sebuah pesawat tanpa awak terbang turun dari langit, membawa rudal. Xia Feng tidak dapat lagi menahan amarahnya dan bergegas ke dek. Sebuah drone Heron 2 mendekat dari Israel, sudah sangat dekat. Ia dengan jelas melihat rudal udara ke darat di Heron 2. Dan ini bukan sembarang rudal udara ke darat, melainkan rudal udara ke darat Ares terbaru yang dikembangkan oleh Israel Military Industries, yang mampu melakukan serangan presisi jarak jauh. Tentu saja, rudal Ares di Heron 2 ini adalah rudal tipe drone, bukan rudal seberat 500 kg yang dibawa jet tempur. Beratnya sekitar 100 kg, dan membawa 4 rudal Ares. Sekalipun bukan rudal Ares kelas berat yang dibawa jet tempur, melainkan rudal ringan yang dibawa drone, kapal kargo itu tidak akan mampu menahan satu pun. Akan sangat bagus jika ada rudal pertahanan udara yang ditembakkan dari bahu saat ini, tetapi mengingat sifat misi ini, Xia Feng dan anggota tim Zodiac tidak membawa rudal pertahanan udara yang ditembakkan dari bahu. Drone Heron 2 terbang di atas kapal kargo dalam sekejap mata, pada ketinggian sekitar 2000 meter. Xia Feng berkata dengan cemas, Saimu, ambilkan senapan runduk Angumihan. Aku akan pakai senapan runduk XL2500 untuk menjatuhkannya. Hanya kau yang bisa melakukan pekerjaan ini, kata Saimu sambil berlari menuju pintu masuk kabin. Namun sebelum Saimu dapat berlari ke pintu masuk kabin, Heron 2 yang berputar di langit tiba-tiba meluncurkan rudal udara ke darat Ares. Rudal udara ke darat Ares terbang keluar dari langit biru dan awan putih dengan ekor api. Dengan kekuatan Dewa Perang, ia dapat dengan mudah membuat lubang besar di lambung kapal. Dalam waktu 1 jam setelah ledakannya, kapal barang itu akan tenggelam dan tak bersuara. Jika menghantam anjungan, sasarannya adalah peralatan elektronik dan sistem penggerak kapal, sehingga kapal tidak dapat mencapai Siprus. Sinar itu akan mengebom sisi kanan lambung kapal. Xia Feng dengan cepat menentukan lokasi pengeboman musuh. Sambil meneriakkan peringatan, ia bergegas ke sisi kiri dek, lalu menuki ke dek kiri. Saimu pun terjatuh di dek kiri, menatap rudal Ares yang jatuh dari langit dengan ekspresi gugup di wajahnya. Dewa Perang datang meraung,
dengan momentum untuk menghancurkan segalanya. Pada saat ini, belum lagi orang lain, bahkan otak Xia Feng pun kosong. Rudal udara ke darat Ares terbang ke sisi kiri kapal dalam sekejap mata. Boom! Semburan air melesat ke langit. Lambung kapal berguncang, tetapi tidak terjadi kebakaran, apalagi ledakan susulan. Xia Feng tiba-tiba naik dari dek dan bergegas ke sisi kiri kapal. Lambung kapal masih utuh. Rudal udara ke darat Ares tidak mengenai lambung kapal, melainkan jatuh ke laut dan meledak di bawah air. Suara mendesing. Dua dewa perang datang meraung. Orang yang mengoperasikan pesawat tak berawak Heron 2, entah dari Mossad atau Angkatan Udara Israel, jelas sangat marah dan menembakkan dua rudal udara ke darat Ares sekaligus, tampaknya bermaksud meledakkan seluruh kapal kargo. Saimu berlutut di dek, meletakkan tangannya rata di dek, dan berdoa dengan khusyuk, Tuhan Maha Besar, aku adalah hamba MU yang paling setia. Seperti Saimu, pemilik kapal Irak juga berlutut di tanah dan berdoa. Xia Feng tetap berdiri, tak bergerak, menyaksikan dua rudal jatuh dari langit, membawa gemuruh guntur. Saat itu, hatinya terbebas dari rasa takut, ketenangan merajalela. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa selama benda itu ada di sana, Israel tak akan mampu menghancurkan kapal kargo itu. Salah satu dari dua rudal udara ke darat menghantam laut di depan haluan, dan yang lainnya menghantam laut di belakang buritan. Ledakan. Dua kolom air menyembur ke angkasa. Gelombang yang dihasilkan oleh ledakan itu menyapu dengan momentum yang mengerikan, tetapi tidak mampu mengguncang kapal kargo yang penuh muatan. Xia Feng menghadap drone itu, mengangkat tangan kanannya, lalu mengulurkan jari tengahnya ke arah drone itu. Itu adalah tindakan yang provokatif dan menghina. Pusat Komando Pangkalan Mossad di Yerusalem, Israel. Gambar Xia Feng diperbesar beberapa kali, bersama dengan jari tengahnya. Pada layar tengah tampak wajah orang India dengan senyum sinis di bibirnya dan keyakinan luar biasa di matanya. Perangkat lunak pengenal wajah berjalan di monitor, menganalisis dan membandingkan setiap wajah poin demi poin. Tak lama kemudian, wajah lain muncul di layar. Wajah itu adalah Xia Feng. Sistem pengenal wajah menyimpulkan bahwa fitur wajah tersebut memiliki kecocokan 55%, dan fitur tubuh serta kerangkanya memiliki kecocokan 100%. Dengan kecocokan 100% antara tubuh dan kerangka. Faktanya, selain fitur wajah, sistem pengenalan wajah telah mengunci Xia Feng. Itulah sebabnya ia menampilkan foto Xia Feng. Itu dia. Mulut Chohens berkedut, matanya penuh amarah. Setelah memastikan bahwa itu adalah Xia Feng, Yan Fo kemudian berlari keluar dan menelepon menggunakan telepon satelit. Panggilan itu ditujukan kepada King Williams dari CIA. Tuan Williams, saya punya kabar buruk untuk Anda. Apakah itu penjahat yang melarikan diri? Suara Williams. Dia tidak penting. Yan Fo menarik napas, lalu setelah tenang, dia berkata, yang ingin kukatakan padamu adalah, Xia Feng belum mati. Hah? Apa? Mustahil. Suara William seperti granat yang meledak. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Yan Fu sama sekali tidak marah, dan nadanya pun tenang. Mossad akan berbagi intelijen dengan CIA nanti, dan kau akan mengerti maksudku. Xia Feng datang ke Israel dan menyelamatkan penjahat yang ingin kita bawa kembali ke Amerika Serikat. Aku akan segera mengirim seseorang ke pemakaman Xia Feng. Aku akan menggali kuburnya. Williams masih tidak percaya bahwa Xia Feng belum meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Berkali-kali, pembunuhan akhirnya berhasil, hanya untuk kemudian diketahui sebagai penipuan. Mengapa anak Tionghoa itu tidak bisa mati dengan tenang dan membuat semua orang bahagia? Kalau memang dia, aku mau kau buru dia dengan cara apapun. Aku akan minta pasukan Amerika terdekatmu untuk mendukungmu. Katakan padaku, di mana dia sekarang? Yan Fu berkata dia berada di kapal kargo yang menuju Siprus. Kapal itu awalnya menuju Port Said di Mesir, tetapi karena suatu alasan, kapal itu berubah arah dan pergi ke Siprus. Satelit Israel mendeteksinya dan mengirim drone untuk pengintaian, dan saat itulah mereka menemukan Xia Feng dan anak buahnya. Mereka semua mengenakan riasan, tetapi mereka bertempur sengit di jalur Gaza, dan mata-mata Israel diam-diam memotret mereka. Kamu yakin mereka ada di kapal barang itu? Sekarang? Ya, pihak Mossad baru saja memverifikasi identitas Xia Feng. Mereka mengaktifkan sistem pengenalan wajah, dan kemungkinan kesalahannya tidak akan melebihi 5%, kata Yan Fo. Jadi, apa yang kita tunggu? Israel harus mengirim pesawat untuk meledakkan kapal itu. Israel memang melakukan itu, tetapi pesawat nirawak mereka meluncurkan 3 rudal udara ke darat namun gagal mengenai kapal kargo tersebut. Apa yang sedang terjadi? Mungkin ada masalah dengan drone atau rudal Israel. Saya meminta Angkatan Laut AS untuk turun tangan dan menggunakan jet tempur Amerika untuk mengebom kapal kargo tersebut. Ini kesempatan bagus untuk membunuh Xia Feng. Jika kita gagal kali ini, tidak akan ada kesempatan berikutnya, kata Yan Fo, dengan kilatan tajam di matanya. Armada ke-6 kita ada di Mediterania. Saya akan segera menghubungi Pentagon. Williams menutup telepon.
Pada saat itu, Chohens tiba-tiba memberi perintah kepada teknisi yang mengoperasikan drone, biarkan drone kita mendekati kapal kargo itu dan menembakkan rudal dari jarak dekat. Kalau tidak berhasil, tabrak saja. Teknisi yang mengoperasikan drone melaksanakan perintah Cowen. Di layar tengah, drone itu menukik turun dari langit. 5 detik kemudian, drone itu turun hingga 500 meter, hanya 1000 meter dari kapal kargo. Pada jarak itu, bahkan senapan yang ditembakkan ke target seukuran kapal kargo, apalagi rudal berpemandu presisi, akan memiliki tingkat keberhasilan 90%. Teknisi yang mengoperasikan drone menekan tombol peluncuran rudal. Wush! Rudal udara ke darat Ares terakhir melesat menuju kapal kargo. 2 detik kemudian, rudal udara ke darat Ares terbang di atas buritan kapal kargo. Kemudian, rudal tersebut menyimpang dari lintasannya dan jatuh ke laut. Ledakan. Semburan rudal terakhir teredam dengan sangat baik, dan jatuh miring ke laut, hampir tidak menimbulkan gelombang besar. Ada apa? Katakan padaku. Teriak Chohens. Teknisi yang mengoperasikan drone itu memasang ekspresi polos di wajahnya. Saya tidak tahu. Pada saat itu, drone Heron 2 tiba-tiba menukik ke laut, dan 3 detik kemudian, ia jatuh ke air. Sayapnya patah, dan badan pesawatnya tenggelam ke dasar laut. Gambar kapal kargo menghilang dari layar utama. Ganti ke layar satelit. Cepat! Teriak Chohens. Citra satelit segera muncul, memperlihatkan laut Mediterania yang luas. Di mana kapal kargo itu? Sambil menatap gulungan ombak di laut, Chohens membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak memberikan perintah baru. Laut Mediterania, di atas kapal kargo. Hahaha. Hidup Allah. Pemilik kapal Irak itu bergegas ke dek. Ia memandangi sayap pesawat nirawak yang mengambang di laut dan berkata dengan penuh semangat, pasti Allah yang memberkati kita. Doa kita sungguh telah dikabulkan Allah. Israel, Israel, mereka cuma bercanda. Reaksi para pelaut beragam, ada yang gembira, sementara yang lain masih ketakutan. Saimu naik dari dek dan menatap Xia Feng. Matanya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Ia tidak percaya doanya benar-benar dijawab Tuhan. Padahal ia telah berdoa berkali-kali dalam hidupnya, tetapi tak pernah mendapat satupun jawaban. Ia mengaitkan semua ini dengan Xia Feng. Matanya dipenuhi rasa kagum dan kekaguman. Xia Feng mengalihkan pandangannya dari laut. Tidak ada kegembiraan di wajahnya karena krisis telah terselesaikan, melainkan ekspresi serius. Bos, apakah Anda seorang dewa? Tanya Saimu ragu-ragu. Xia Feng terdiam sejenak. Kalau aku dewa, apa aku tidak bisa membayarmu gaji? Oh, Saimu menyeringai, kau memang lelaki terbaik. Xia Feng sedang tidak ingin bercanda dengannya. Ia berkata, kumpulkan kita semua ke kabinku segera. Krisis yang kita hadapi kali ini belum berakhir, baru saja dimulai. Saimu berkata kami akan segera memasuki perairan Siprus. Israel tidak berani menerbangkan jet tempur mereka ke negara anggota Uni Eropa untuk menyerang kami. Xia Feng berkata, saya tidak sedang membicarakan Israel, tetapi Amerika Serikat. Armada ke-6 AS ditempatkan di Mediterania. Apakah Anda berharap kami akan menjungkir balikan mereka dengan kapal kargo? Jet tempur Amerika tidak peduli dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Aku pergi sekarang juga. Raut wajah Saimu pun ikut berubah. Xia Feng kembali ke kabinnya, membuka tas perlengkapannya dan mengambil tengkorak kristal. Tengkorak kristal itu tetap tidak berubah, masih memancarkan cahaya dingin yang murni, berkilauan, dan tembus cahaya. Tengkorak itu tak bernyawa, tak bergerak, dan tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi tidak ada hubungannya dengan itu. Namun Xia Feng tahu bahwa keberlangsungan kapal kargo itu sepenuhnya berkat tengkorak itu. Jika kau punya jiwa, jika kau punya pikiran, tolong beritahu aku, sebenarnya kau ini apa? Jika kau tengkorak manusia, seperti apa dirimu saat masih hidup? Gumam Xia Feng dalam hati. Tengkorak kristal itu tidak bereaksi sama sekali, hanya cahaya redup dan dingin. Para anggota tim zodiak, termasuk Yan Jun, tiba di kabin Xia Feng. Tatapan mereka tertuju pada tengkorak kristal di tangan Xia Feng. Xia Feng berkata, itu bisa mengganggu instrumen dan peralatan modern. Kita masih hidup karenanya. Tapi krisis tadi hanyalah sebuah pesawat tanpa awak. Saya yakin armada ke-6 AS akan segera mengirim jet tempur ke wilayah ini, atau bahkan kapal selam. Jika bisa mengganggu pesawat nirawak Israel, maka bisa juga mengganggu pesawat dan kapal selam militer AS, kata Angumihan. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Kau terlalu menyederhanakan masalah. Kita tidak tahu seberapa banyak peralatan yang bisa diganggu oleh tengkorak kristal ini. Jika peralatan di 1 atau 2 pesawat saja sudah batasnya, dan armada ke-6 dimobilisasi dengan kekuatan penuh, kita akan musnah total. Angumihan terdiam, raut wajahnya serius. Sungguh tidak bijaksana menyerahkan nasib pada tengkorak kristal yang sama sekali tidak dipahaminya. Xia Feng melanjutkan, kemungkinan lain yang perlu kita pertimbangkan adalah tengkorak kristal itu mengganggu peralatan, yang pasti akan menghabiskan sebagian energi.
Semakin sering ia mengganggu, semakin cepat energinya terkuras. Jika satu serangan dari pesawat tempur armada ke-6 menghabiskan seluruh energi yang tersimpan, kita tetap akan musnah sepenuhnya. Semua anggota tim zodiak terdiam, dan masing-masing dari mereka merasa sangat sedih. Dan, kata Xia Feng, akhirnya, kita masih harus menghadapi skenario terburuk. Apalagi yang terjadi? Saimu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Xia Feng berkata, peluru meriam tidak memerlukan peralatan apapun. Menurutmu, berapa banyak serangan yang bisa ditahan kapal kargo kita ini dari kapal perang Amerika? Atau dia meninggal tanpa meninggalkan jejak? Jalan ini berarti kematian, jalan itu berarti kematian, dan jika diubah, tetap saja kematian. Ketiga kemungkinan yang disebutkan Xia Feng itu mungkin saja terjadi, dan kemungkinannya sangat tinggi. Terutama kemungkinan terakhir, selama kapal perang Amerika mendekati kapal kargo, hanya perlu 1 atau 2 peluru untuk menenggelamkannya. Bos, aku tahu kau pasti punya rencana. Sukino Anzi berkata, kau memanggil kami ke sini hanya untuk memberitahu rencanamu, kan? Apa yang kau inginkan dari kami? Memang begitulah gayanya. Dia tidak pernah bertanya kenapa. Dia akan melakukan apapun yang Xia Feng perintahkan. Xia Feng terdiam sejenak, lalu berkata, ada speedboat di kapal kargo ini. Ayo kita luncurkan, ambil bahan bakar, makanan, dan air secukupnya, lalu lewati Siprus dan tinggalkan daerah berbahaya ini sebelum membuat rencana lebih lanjut. Yelena, ayo kita lakukan ini, kata Sukino Anko. Yelena mengangguk dan mengikuti Sukino Anko keluar dari kabin. Angumihan, kamu juga pergi. Bantu Xingzi, Yelena, dan yang lainnya menyiapkan makanan, tapi aku harus mengingatkanmu untuk tidak mengambil kari dari dapur, kata Xia Feng. Angumi berkeringat. Meskipun pengingat Xia Feng membuatnya terdiam, dia tetap pergi. Tatapan Xia Feng beralih ke Saimu dan Qianjun. Kalian berdua, pergi dan ikat kapten dan semua pelaut. Akan lebih baik jika kalian bisa melukai mereka sedikit, dan bersikaplah kejam. Qianjun mengangguk. Ini pertama kalinya ia diminta melakukan sesuatu sebagai pemimpin tim zodiak, dan ia menerimanya. Saimu agak ragu. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi urung diucapkannya. Xia Feng berkata, Saimu, aku tahu ini agak sulit bagimu. Tapi kau harus mengerti, kita tidak bisa membawa temanmu dan para pelautnya bersama kita. Mereka akan ditangkap oleh Amerika dan bahkan diinterogasi. Kita akan menciptakan ilusi bahwa kita telah menculik mereka agar mereka bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Katakan pada teman-temanmu bahwa kita telah menculik mereka dan mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku akan memberi temanmu 2 juta dan masing-masing pelautnya 500.000 sebagai kompensasi. Oke, aku tahu apa yang harus kulakukan, kata Saimu. Ia dan Qianjun meninggalkan kabin. Meninggalkan kapal kargo dan pergi dengan speedboat adalah solusi terbaik yang bisa dipikirkan Xia Feng. Selain itu, ia benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk menyelesaikan krisis ini. Adapun sahabat Saimu, sang kapten, dan awak kapalnya, mereka memang akan mengambil risiko besar, tetapi selama mereka bisa bertahan hidup, mereka akan hidup sejahtera, bebas dari kesulitan terombang-ambing di lautan. Segala sesuatu ada harganya, dan inilah harga yang harus mereka bayar. Beberapa menit kemudian, Xia Feng tiba di dek. Sukino Kyoko, Yelena, dan Angumihan telah mengamankan speedboat, bahan bakar, makanan, dan air. Saimu dan Qianjun juga telah mengamankan kapten dan krunya. Selamat jalan, sahabatku, semoga Tuhan memberkatimu. Kapten Irak yang babak belur itu menyapa Xia Feng dengan senyum di wajahnya. Seandainya tangannya tidak terikat, ia mungkin ingin memeluk Xia Feng. Bahkan para pelaut, yang terikat seperti pangsit, tertawa terbahak-bahak. Senyum mereka sepenuhnya terdorong oleh gagasan tentang 500.000. 500.000 mungkin tampak kecil bagi orang kaya, tetapi bagi para pelaut pekerja keras ini, itu adalah kekayaan yang dapat mengubah hidup mereka. Ingat apa yang Saimu katakan padamu. Dia menyalahkan kita semua. Kau tidak tahu apa-apa. Bersikaplah baik dan jangan mengacaukannya. Tuhan memberkatimu. Xia Feng meninggalkan kalimat ini dalam bahasa Arab, lalu menuruni tangga tali di sisi kapal menuju speedboat. Anggota tim zodiak menaiki speedboat satu demi satu. Saimu mengemudikan speedboat ke arah timur. Speedboat biasanya memiliki 5 awak. Tetapi Xia Feng dan tim zodiak jika digabungkan memiliki 6 awak. Penambahan 1 orang bukanlah masalah besar, tetapi hal itu memengaruhi cadangan bahan bakar, makanan, dan air. Berdasarkan berat badan seseorang yang mencapai 120 kg, jika berat tersebut dikonversi menjadi bahan bakar, makanan, dan air, maka akan cukup untuk makan beberapa orang selama beberapa hari, dan bahan bakar tersebut juga akan memungkinkan speedboat untuk berlayar lebih jauh. Bos, makanan dan air di speedboat hanya cukup untuk 3 hari. Saya ingin membawa lebih banyak, tapi speedboat ini tidak sanggup menahan beban tambahan, kata Angumihan. Xia Feng mengerutkan kening, di mana bahan bakarnya? Yelena berkata,
Saya sudah menyiapkan bahan bakarnya. Kalau speedboat ini berlayar tanpa henti selama 24 jam, bahan bakar kita akan habis dalam 30 jam. Xia Feng tersenyum kecut. Masalah bahan bakar lebih serius daripada masalah makanan dan air. Lagi pula, ini hanyalah speedboat, tidak mungkin bisa mengangkut begitu banyak orang dan persediaan. Kalau semuanya gagal, kita bisa mendayung perahu saja. Sukino Anko tampak cukup santai. Kalau kita tidak punya makanan, kita bisa menangkap ikan. Di mana airnya? Tanya Saimu. Mata Sukino Anzi bagaikan pisau, pecahkan sendiri. Saimu, masalah air sangat membebani hati semua orang. Tentu, jika tidak ada bahan bakar, speedboat bisa didayung dengan tangan. Jika tidak ada makanan, seseorang bisa menangkap ikan. Tetapi jika tidak ada air, apakah seseorang masih bisa minum air laut? Itu hanya akan menyebabkan kematian. Xia Feng berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Xingzi, apakah kamu memakai bra? Hah? Sukino Anko membeku di tempatnya, sedikit rasa malu dan sungkan merayapi wajahnya. Jika Xia Feng menanyakan pertanyaan ini sendirian, dia tidak akan langsung menjawab, dia bahkan akan dengan berani mengangkat pakaiannya. Apa itu bra? Aku bahkan bisa menunjukkan area dadaku padamu. Tapi Xia Feng menanyakan ini di depan begitu banyak orang, dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Xia Feng mengamati dadanya dengan saksama. Kau memakainya, jadi pakailah. Berikan padaku saat kau kehabisan air. Kemudian ia menatap Yelena dan berkata, kau juga memakainya, jadi pakailah. Berikan padaku saat kau kehabisan air. Yelena, Angumihan berkata sambil tersenyum, Bos, Anda tidak akan menggunakan bra mereka untuk mengambil air untuk kita minum, kan? Yelena menampar bagian belakang kepala Angumihan. Angumihan dipukuli, tetapi dia tertawa gembira. Qianjun berkata, Bos, jika Anda ingin menggunakan bra mereka untuk menyaring air laut, kinerja penyaringannya hampir tidak ada. Angumihan menyebutkan 2 bra wanita dan dipukuli. Qianjun juga menyebutkan 2 bra wanita, tetapi tidak ada yang memukulinya. Ini juga pertama kalinya Qianjun memanggil Xia Feng Bos. Meskipun ini hanya sebuah gelar, bagi orang seperti Qianjun, ini melambangkan kesetiaannya. Tim ular zodiak benar-benar telah kembali. Xia Feng tersenyum, merasa senang. Bukan kemampuan penyaringan bra yang saya cari, melainkan daya serap airnya. Bra memiliki spons di dalamnya, dan spons memiliki kemampuan yang kuat untuk menyerap air. Kami juga punya kantong kemasan makanan, yang kebanyakan berisi kertas timah. Kita tinggal menyusun kertas timah tersebut menjadi bentuk tutup panci dan meletakkannya di atas bra yang basah kuyup. Saat matahari bersinar, air laut menguap, dan uap air tersebut mengembun menjadi tetesan air di atas kertas timah. Jika kita mengumpulkan tetesan air itu, bukankah kita akan mendapatkan air murni? Qianjun tidak menyangka penjelasan Xia Feng akan seperti ini. Ia tertegun sejenak, lalu tertawa. Wow! Bos, kamu memang Ganesha. Angumihan ikut tertawa, tawa licik, karena ia membayangkan adegan Sukino Anko dan Yelena melepas bra mereka, dan adegan mereka mengambil air suling dari bra mereka sambil telanjang dada. Tampar. Tamparan Yelena kembali mendarat di belakang kepala Angumihan. Kenapa kau memukulku lagi? Kenapa kau tidak pergi melawan pasukan Qianjun saja? Angumihan tampak tertekan, tetapi sebenarnya ia sangat senang. Ia bisa saja menghindarinya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia senang ditampar perempuan Rusia. Xia Feng bisa merayu perempuan tanpa melakukan apapun, tetapi ia tidak bisa. Ia harus berusaha lebih keras. Qianjun hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia belum mengenal anggota tim zodiak, dan akan butuh waktu baginya untuk beradaptasi dengan tim. Kapal cepat itu menerjang angin dan ombak dengan kecepatan tinggi, dan kapal kargo itu pun segera tertinggal. Jaraknya begitu jauh sehingga tak terlihat bahkan dengan teleskop. 1 jam setelah speedboat berangkat, 3 Super Hornet yang dikawal pesawat pengintai Shadow muncul di perairan tempat kapal barang itu berada. Saat itu, kapal barang tersebut telah berhenti total tanpa menjatuhkan jangkar, hanyut di laut dengan kecepatan yang hampir tak berarti. Pusat komando, kami telah tiba di wilayah laut tujuan dan sedang melakukan pemindaian dan pengintaian target. Di pesawat pengintai Shadow, Kapten menggunakan komunikator untuk melaporkan status pelaksanaan misi ke pusat komando armada ke-6. 3 Super Hornet terbang di atas kapal barang, dan salah satunya menjatuhkan bahan peledak klaster. Ledakan. Bom klaster meledak di laut, memuntahkan air yang sangat tinggi. Kapal kargo juga berguncang hebat akibat gelombang air laut. Namun, ini bukan karena Super Hornet yang menjatuhkan bahan peledak diganggu, melainkan karena pilot mengikuti perintah Komandan Armada ke-6 dan menguji respons kapal kargo dengan cara ini. Kapal kargo tidak bereaksi sama sekali. 3 pesawat pengintai Super Hornet dan Shadow juga beroperasi normal dan tanpa gangguan apapun. Tidak ada gangguan, semua instrumen berfungsi normal. Kapten pesawat pengintai Shadow melanjutkan laporannya tentang perkembangan misi. Pemindaian selesai, tidak ada personel bersenjata di pesawat, kru terikat,
meminta instruksi untuk langkah selanjutnya. Pada saat yang sama, di markas CIA di Langley, AS. Williams menatap monitor di dinding kantornya dengan saksama, mengamati citra satelit sinkron yang dipancarkan dari pusat komando armada ke-6. Suara kapten pesawat pengintai Shadow juga muncul di kantornya secara bersamaan, dan deskripsi sang kapten itulah yang membuatnya cemas. Hanya ada kapten dan kru. Xia Feng dan anak buahnya tidak terlihat. Ini Mediterania, bukan hutan purba. Bagaimana mungkin mereka menghilang tanpa jejak hanya dalam 1 jam? Kapten pesawat pengintai Shadow berbicara melalui pengeras suara. Hasil pengintaian radar menunjukkan tidak ada kapal di daerah ini. Williams tak tahan lagi. Ia meraih telepon di atas meja dan berkata, "Segera, perintahkan pasukan komando armada ke-6 untuk naik ke kapal kargo itu, tangkap semua orang di dalamnya, dan interogasi mereka. Perintahkan pesawat pengintai Shadow itu memperluas jangkauan pencariannya dan jangan lewatkan satu kapal pun. Bahkan kapal-kapal nelayan kecil di lepas pantai Siprus harus dikeruk dengan hati-hati. Juga, segera kirim satelit mata-mata ke Mediterania. Kali ini, bahkan jika kita harus menguras habis Mediterania, kita akan menemukan orang itu. Ya, lakukan sekarang juga." Terdengar suara dari telepon. Williams meletakkan telepon dan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja kayu ek. 10 detik kemudian, ia mengangkatnya lagi dan memutar nomor. Panggilan telepon itu ditujukan kepada Yang Shan, Kepala Stasiun Intelijen CIA di Kyoto di Cina. Yang Shan, segera evakuasi dan tutup sementara stasiun intelijen. Apa yang terjadi? Xia Feng mungkin belum mati. Apa? Suara Yang Shan terdengar terkejut. Bagaimana mungkin? Pengamat kami telah memastikan bahwa dia sudah meninggal. Dia tidak mungkin masih hidup. Williams berkata, konfirmasikan lagi. Juga, segera hubungi Liu Dun dan suruh dia mencuri formula dan teknologi produksi Secret X Gold terlebih dahulu. Jika Xia Feng benar-benar masih hidup, identitasnya bisa terbongkar kapan saja. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Suara Yang Shan. Williams meletakkan kembali teleponnya dan mengetukkan jarinya pada meja kayu ek. DDD. Seberapa andalkah intelijen Israel? Apakah Xia Feng masih hidup atau sudah mati? Inilah yang ingin dia cari tahu. Prediksi Yelena terbukti benar. Bahkan sebelum mereka sempat menemukan makanan dan air, mereka kehabisan bahan bakar. Lautan luas terbentang di hadapan mereka, tanpa ujung yang terlihat. Setelah berlayar selama 30 jam, speedboat akhirnya berhenti di tengah malam. Jam tangan multifungsi tim Zodiac tidak berfungsi dengan baik. Jam menunjukkan pukul 12 siang, dan lokasinya berada di lepas pantai Tunisia. Namun, speedboat itu sedang menuju ke timur, menggunakan matahari sebagai titik acuannya. Tengkorak kristal itu jelas tidak dapat menghalangi pergerakan matahari. Jadi, meskipun lokasi pastinya tidak diketahui, kemungkinan besar speedboat itu sedang menuju perairan Turki. Karena tidak ada minyak, dayung cadangan sangat berguna. Pendayungnya adalah Angumihan dan Saimu. Seharusnya aku mengisi lebih sedikit air dan lebih banyak minyak, kata Angumihan sambil mendayung perahu penyelamatnya, menyesali terlalu banyak air dan makanan yang ia bawa ke speedboat. Lagi pula, ia tidak menaruh sehelai pun kari di perahu. Saimu juga mengeluh, Xingzi, Yelena, kalian juga harus ikut mendayung perahu. Kalian sudah terlalu lama duduk, kalian perlu meregangkan otot-otot kalian. Yelena berkata, beraninya kau meminta seorang wanita melakukan pekerjaan semacam ini? Saimu, biarkan aku mendayung, kata Qianjun. Baiklah. Saimu lalu meninggalkan tempat duduknya dan menyerahkan dayung itu kepada Qianjun. Alasan mengapa Qianjun menggantikan Saimu adalah karena ia ingin berintegrasi ke dalam tim dengan cara ini. Xia Feng juga berkata, Angumihan, kamu istirahat saja, biarkan aku yang melakukannya. Tidak apa-apa, aku masih bisa mendayung, kata Angumihan sambil tersenyum. Kau adalah Ganeshaku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan pekerjaan seperti ini? Di mata orang India, Ganesha adalah dewa kebijaksanaan, penyingkir rintangan, dan dewa kekayaan. Ia setara dengan versi Guan Yu yang sangat cerdas di mata orang Tiongkok. Adakah yang membiarkan Guan Yu mendayung perahu sementara ia duduk dan beristirahat? Xia Feng merebut dayung dari tangan Angumihan dan mengambil alih mendayung. Bos, biarkan aku mendayung perahu, kata Sukino Anko. Xia Feng tersenyum. Yelena benar. Bagaimana mungkin perempuan melakukan pekerjaan ini? Para lelaki akan mendayung, dan masalah air akan diserahkan kepadamu. Mulai besok, kamu akan menggunakan metode itu untuk mengambil air. Anko, Sukino dan Yelena tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dan kedua wanita itu menunjukkan ekspresi malu di wajah mereka. Angumihan berkata sambil tersenyum, bos, bukannya ini cuma pakai bra untuk mengambil air? Gak perlu malu. Tapi air yang diambil dengan cara ini rasanya kayak susu, ya? Ia baru saja selesai bicara ketika kepalanya ditampar. Yelena lagi-lagi yang memukulnya. Perempuan Rusia punya temperamen seperti vodka.
Tidak semua pria bisa menerima perempuan dengan kepribadian seperti itu, tapi Angumihan jelas salah satunya. Tidak ada pengejar, dan suasananya santai karena beberapa orang mengobrol dan tertawa. Mendayung dengan dayung tidak jauh lebih cepat daripada berjalan kaki. Xia Feng dan Qian Jun mendayung selama hampir 3 jam sebelum speedboat hanya melaju sekitar 30 km. Dengan kecepatan ini, mencapai daratan di Turki kemungkinan akan memakan waktu 1 bulan atau bahkan lebih lama. Sekalipun mereka mengandalkan memancing untuk makanan dan 2 bra untuk air, mereka tidak akan mampu sampai ke Turki. Tubuh manusia membutuhkan banyak unsur, dan konsumsi ikan setiap hari tidak dapat memenuhinya. Misalnya, kalium, yang memengaruhi detak jantung, dan berbagai unsur penting lainnya dibutuhkan. Meskipun beberapa hari tanpa unsur-unsur ini tidak akan menjadi masalah besar, sebulan tanpa mereka pasti akan menyebabkan penurunan fungsi tubuh. Sakit mungkin merupakan gejala yang paling ringan, tetapi kasus yang parah bahkan bisa berakibat fatal. Xia Feng bukannya tidak menyadari hal ini, ia hanya tidak ingin menciptakan suasana tegang. Sebagai pemimpin tim zodiak, menjaga moral tim adalah tanggung jawabnya. Jadi, meskipun ia tahu masalahnya serius, ia tidak akan membicarakannya saat ini. Bos, aku sungguh. Untuk sesaat, ekspresi Angumihan tampak sangat aneh. Xia Feng berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kenapa kau ragu-ragu? Angumihan berkata, aku tidak tahan lagi, aku harus ke kamar mandi. Xia Feng, ini juga perlu dibahas. Speedboat bukan yacht, dan tidak ada kamar mandi di ruang sempit itu. Jika semua penumpang speedboat ini laki-laki, akan mudah diperbaiki cukup putar balik dan buka resletingnya. Tapi masalahnya, ada 2 perempuan di speedboat ini, Tsukino Kyoko dan Yelena. Para pria itu tidak mungkin berhubungan seks di depan mereka, kan? Dan, lebih mustahil lagi bagi Tsukino Kyoko dan Yelena untuk berhubungan seks di depan para pria itu, kan? Aku tidak peduli, aku ingin menyelesaikan masalah ini. Angumihan berbalik dan membuka resleting celananya. Faktanya, bukan hanya Angumihan yang membutuhkannya. Orang lain juga memiliki kebutuhan ini, termasuk Xia Feng. Namun saat Angumihan mengeluarkan benda itu, Yelena menendang pantatnya dan menendangnya ke laut. Kamu? Angumihan menatap Yelena, tampak sedikit marah. Yelena berkata, ayo kita selesaikan di laut. Setelah itu, dia pun melompat ke laut. Angumihan masih sedikit marah. Tetapi ketika melihat Yelena juga terjun ke laut untuk menyelesaikan masalah, ia tidak merasakan apa-apa. Ia menatap tubuh Yelena yang terendam air laut, berusaha keras untuk melihat sesuatu. Tetapi ia tidak bisa melihat apapun kecuali air laut. Apa yang kau lihat? Kalau kau terus melihat, aku akan mencungkil matamu, kata Yelena dengan galak. Angumihan berkata sambil tersenyum nakal, tidakkah kamu tahu bagaimana bersikap lembut sebagai seorang wanita? Yelena menatap Angumihan dan bertanya, apakah kamu menyukai wanita yang lembut? Angumihan berkata tidak, aku suka wanita sepertimu, tapi kamu hanya perlu bersikap sedikit lebih lembut. Yelena tiba-tiba berenang menuju Angumihan. Angumihan menatap Yelena dengan heran. Ia merasa sedikit canggung karena ia berada di toilet pria, sementara Yelena di toilet wanita. Yelena tiba-tiba berenang ke arahnya, yang berarti ia telah menyelinap dari toilet wanita ke toilet pria. Namun, tepat ketika Angumihan tertegun, Yelena tiba-tiba mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di leher Angumihan, lalu mencium bibirnya. Saat itu, Angumihan gugup seperti anak kecil, dan gerakan ciumannya sangat kaku. Ada apa? Tanya Saimu sambil tersenyum. Kalian mau kami beri ruang? Kalian berdua mau tidur? Diam. Yelena dan Angumihan memarahi Saimu hampir bersamaan. Saimu mengangkat bahunya sambil tersenyum nakal. Di atas speedboat, tatapan Tsukino Anko beralih ke Xia Feng. Matanya dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Setelah lolos dari maut kali ini, Yelena dan Angumihan bersama. Haruskah ia dan Xia Feng melakukan sesuatu untuk merayakannya? Xia Feng menghindari pandangan Tsukino Anzi dan menatap ke kejauhan. 2 detik kemudian, ia tiba-tiba berseru, ada pulau di depan. Di mana itu? Saimu mendekat, tetapi dia tidak melihat apapun. Qian Jun menggunakan teropong senapan runduknya untuk melihat, namun tetap tidak dapat melihat dengan jelas. Xia Feng berkata, sepertinya ada sebuah pulau. Jika kita mendayung sedikit lebih jauh, kita akan bisa melihatnya dengan jelas. Elena dan Angumihan naik ke speedboat. Angumihan mengambil dayung dari Xia Feng, dan Saimu mengambil dayung dari Qian Jun. Lalu keduanya melanjutkan mendayung. Sekitar 10 menit kemudian, semua orang melihat pulau itu. Pulau itu tidak besar, dengan garis pantai hanya sekitar 10 km, dan bentuknya seperti labu. Bagian utama pulau itu adalah 2 gunung berbentuk bak pao yang diselimuti hutan purba yang lebat. Tidak ada lampu atau dermaga, dan pulau itu tampak seperti pulau tak berpenghuni. Perahu cepat itu mencapai perairan dangkal pulau itu. Angumihan menancapkan jangkar ke lumpur dan pasir, dan jangkar itu pun tertancap. Semua orang turun dengan perbekalan masing-masing dan mengarungi pantai berpasir pulau itu.
Yelena dan Angumihan membagikan makanan, sementara Qianjun dan Saimu menggunakan pisau untuk memotong dahan dan tanaman merambat untuk menutupi speedboat, sehingga menghindari deteksi oleh satelit mata-mata Amerika. Xia Feng berdiri di pantai, mengamati pulau itu. Ia menggunakan rabun jauh dan penglihatan mikronya untuk mengamati setiap area yang terlihat dengan saksama. Akhirnya, ia memastikan sekali lagi bahwa pulau itu tidak berpenghuni. Kesimpulan ini membuatnya agak tertekan, karena ia tidak ingin pulau itu kosong. Sebaliknya, ia menginginkan sebuah desa di pulau itu agar ia bisa membeli bahan bakar dan perlengkapan lainnya. Ia bahkan bisa naik kapal yang lebih besar dan lebih cepat ke Turki, melalui Istanbul, lalu ke Rusia, dan akhirnya kembali ke Tiongkok. Ini adalah rute teraman. Jika ia ingin sampai di sana lebih cepat lagi, ia bisa terbang kembali ke Tiongkok dari Turki. Tapi itu akan sangat berisiko. Bos, makanlah. Sukino Anzi membawakan Xia Feng sebotol air mineral, sepotong roti, dan sosis. Xia Feng duduk di pantai dan makan sedikit bersama Sukino Anko. Ia melihat Yelena dan Angumihan berjalan menuju hutan, dan senyum mengembang di bibirnya. Orang dewasa tahu persis apa yang dilakukan Yelena dan Angumihan di hutan. Tatapan Xia Feng beralih ke Saimu dan Qianjun yang sedang mengobrol santai di pantai. Ia juga sangat senang, ia bisa melihat Qianjun sedang berusaha keras untuk bergabung dengan tim zodiak. Angumihan dan Yelena. Sukino Anko ragu untuk berbicara. Xia Feng tersenyum dan berkata, Angumihan dan Yelena sudah dewasa. Itu wajar. Biarkan saja mereka. Bukan, maksudku nyamuk di hutan kan banyak, dan kalau keluar pasti lebih banyak yang digigit di pantat, kata Sukino Anko. Hahaha. Xia Feng terhibur olehnya. Kita? Sukino Anko menatap Xia Feng. Xia Feng tertegun sejenak, lalu bangkit dan berkata, aku ingin pergi ke seberang pulau untuk melihat-lihat. Beginilah situasinya di sini, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa di seberang sana juga akan sama. Itu cuma pulau tak berpenghuni. Apa yang ingin kau lihat? Sukino Anko tampak sedikit kecewa. Xia Feng berkata, kalau kita beruntung, mungkin ada orang yang tinggal di seberang pulau. Kalau ada orang di sana, kita bisa dapat bahan bakar atau bahkan perahu. Kamu istirahat saja, aku mau lihat-lihat saja. Pulau ini tidak besar. Aku bisa mengelilingi pantai dan sampai di seberang dalam waktu setengah jam. Itu tidak akan berhasil. Aku khawatir kamu sendirian. Sukino Anko juga bangkit dan bersikeras untuk ikut dengannya. Xia Feng tersenyum pahit. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi dan melihat bersama. Sukino Anzi mengikuti Xia Feng dan mencoba memegang tangannya beberapa kali, tetapi dia tidak pernah punya keberanian. Suara Saimu terdengar dari belakang, Bos, ingat pakai kondom. Kalau tidak, kamu akan punya anak kelima. Xia Feng, anehnya, tidak seorang pun mengatakan apapun tentang Sukino Anko kali ini. Waktu tempuhnya hampir sesuai perkiraan. Xia Feng dan Sukino Anzi hanya membutuhkan waktu sekitar setengah jam untuk sampai dari pantai ke seberang pulau. Sisi lain pulau ini juga berbentuk labu, dengan ujung-ujung yang lebar dan bagian tengah yang sempit. Dua bukit berbentuk bakpao juga tertutup hutan lebat. Bahkan, pulau ini lebih mirip bera daripada labu, terutama titik tertinggi kedua bukit tersebut, yang menyerupai tempat seorang wanita menyusui bayinya. Tak ada bangunan atau lampu di seberang pulau, dan secerca harapan Xia Feng pun sirna. Ia mengalihkan pandangannya ke kejauhan di seberang pulau. Yang ia lihat hanyalah lautan luas, dengan ombak bergulung-gulung di bawah langit gelap, seolah tak berujung. Bos! Sukino Anzi tiba-tiba menunjuk ke depan. Apakah itu kapal? Hati Xia Feng dipenuhi kegembiraan. Ia melihat ke arah yang ditunjuk wanita itu. Pandangannya masih dipenuhi oleh lautan yang bergelombang. Tak ada satupun kapal, bahkan seekor burung laut pun, yang terlihat. Apakah itu kapal Turki atau kapal Iran? Kata Sukino Kyoko, tampak sangat bersemangat. Xia Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, apakah kamu benar-benar melihat sebuah kapal? Ya, tidakkah kamu melihatnya? Sukino Anko menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, katakan padaku, kapal macam apa itu? Tanya Xia Feng sambil menatap laut yang kosong. Agak buram, tapi kurasa itu kapal pesiar, kata Sukino Kyoko. Kamu masih belum lihat? Xia Feng tiba-tiba mengerti. Ini bukan halusinasinya, melainkan halusinasi Sukino Anko. Penyebab di balik situasi ini bukanlah hal lain, melainkan tengkorak kristal di dalam ransel. Aku harus memberitahu mereka bahwa ada orang di pulau ini. Sukino Anko bergegas ke pantai, melambaikan tangannya dan berteriak keras. Xia Feng memikirkan hal lain. Benda ini bisa mengganggu instrumen dan peralatan modern, membuat Qianjun yang berkemauan keras kehilangan ingatannya, bahkan berhalusinasi. Bukankah semua kemampuan ini milik Zhu Xuanyue? Selain instrumen dan peralatan modern Gaoran, Zhu Xuanyue juga bisa membuat orang kehilangan ingatan, berhalusinasi, dan bahkan melakukan sesuatu sesuai perintahnya. Mungkinkah pemilik tengkorak kristal ini berasal dari klan Zhu Xuanyue? Seberapa kuatkah dia saat masih hidup?
Alasannya adalah dia dan bukan dia adalah karena tengkorak kristal ini adalah tengkorak pria. Replika tengkorak kristal Maya tersebut adalah tengkorak wanita. Klaim Profesor Mark bahwa tengkorak kristal Maya adalah replika dari tengkorak ini jelas tidak benar. Mungkin ada tengkorak kristal wanita lain yang ditiru oleh bangsa Maya, tetapi lokasinya tidak dapat dipastikan. Jika tengkorak kristal itu adalah wujud akhir dari otak Zhu Xuanyue dan rakyatnya, maka Xia Feng tiba-tiba teringat pada dirinya sendiri. Saat ini ia sedang dalam tahap evolusi, dan tubuhnya mungkin sudah mencapai 30%. Jika ia terus berevolusi, persentasenya akan meningkat secara bertahap, menjadi 50, 60, dan akhirnya 100%. Jadi, ketika evolusinya mencapai 100%, seperti apa bentuk otaknya nanti? Apakah ia juga akan memiliki tengkorak kristal? Memikirkan hal ini, Xia Feng tidak berani berpikir lebih jauh. "Hei brengsek!" teriak Sukino Anko ke arah laut. "Kita sampai. Brengsek! Bawa perahunya ke sini. Aku akan membunuh kalian." Dia benar-benar mengeluarkan pistol. Xia Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia bergegas menghampiri, memeluk pinggang Sukino Anzi, dan melemparkannya ke pantai. Sukino Anzi meronta sekuat tenaga, tetapi ia tak bisa lepas dari cengkeraman Xia Feng. Ia bergulat dengan Xia Feng, mengeluarkan suara HMMM yang menegangkan seperti binatang buas yang terkurung. Xia Feng menekannya ke bawah dengan tubuhnya, lalu mengulurkan tangan dan merebut pistol Viper dari tangannya. Memanfaatkan cengkeramannya yang mengendur, Sukino Anko tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk lehernya. Kedua kakinya mengunci pinggangnya seperti rantai besi. Tak ada celah di antara dirinya dan tubuh Sukino. Awalnya memang ada sedikit celah, tetapi jika bukan karena kain yang menutupinya, celah itu pasti sudah terisi. Xia Feng terkejut dengan perubahan postur yang tiba-tiba itu. Ia juga merasakannya tiba-tiba. Ia menatap Sukino Anzi. "Apricot, bangun. Itu hanya ilusi. Tengkorak kristal itulah yang membuatmu berhalusinasi. Tidak ada kapal sama sekali di sana." Ia ingin membujuk Sukino Kyoko, tetapi reaksi Sukino Kyoko justru mencium bibirnya. Ia begitu tidak sabar dan begitu bergairah. "Xingzi, jangan lakukan ini, kita tidak bisa." Xia Feng menghindari bibirnya. Sukino Anko tiba-tiba menarik kepalanya ke bawah lagi dan mencium bibirnya lagi. Kali ini ia bahkan lebih mendominasi. Ia menggunakan lidahnya untuk membuka paksa gigi Sukino dan menjerat lidahnya dengan lidah Sukino. "Aku terjerat lidahmu, jadi kau tidak bisa bicara apa-apa, kan? Xingzi, jangan lakukan itu, Xia Feng sudah kehilangan kata-kata. Sukino Anzi tidak peduli, ia menuntut dengan rakus. Ia mengambil semua inisiatif, dan di bawah serangannya, Xia Feng seperti anak laki-laki kelas 3 SMP. Sebuah retakan muncul di pertahanan Xia Feng. Arus deras mengalir deras ke seluruh tubuhnya, terus-menerus menyerang pertahanan psikologis dan kewarasannya. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum arus deras itu menerobos bendungan. Sukino Anzi akhirnya melepaskan bibir Xia Feng. Ia terengah-engah dan berkata, "Langit akan runtuh, bumi terbakar, dan magma mengalir." Xia Feng tercengang. "Apa yang kamu bicarakan?" Sukino Kyoko melanjutkan, "Akhir dunia akan datang, akhir dunia akan datang, kita semua akan mati, tidak ada yang akan selamat. Apa yang sedang kau pikirkan? Atau, apa kau mendengar suara-suara?" Xia Feng cemas. Ia teringat Ningjing. Situasi Sukino Anzi saat ini agak mirip dengan Ningjing. Ia melihat halusinasi, mendengar suara-suara, dan menggambar hal-hal yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sukino Kyoko bergumam pada dirinya sendiri, "Kiamat, kehancuran, tanah penuh dengan mayat, iblis pemakan otak manusia." Xia Feng tak bisa lagi tenang. Ia meraih bahu Sukino Anzi dan bertanya dengan cemas, "Apricot, bagaimana kau tahu tentang iblis pemakan otak itu? Siapa yang memberitahumu?" Iblis pemakan otak manusia adalah Zhu Xuanyue. Namun, rahasia Zhu Xuanyue memakan otak manusia hanya diketahui oleh satu orang. Bahkan ayahnya pun tidak tahu. Jadi bagaimana mungkin Sukino Kyoko tahu? Aneh sekali. Aku menginginkanmu, aku kesakitan sekali, aku mau mati, cepatlah." Sukino Anzi tiba-tiba mengulurkan tangan dan memeluk pinggang Xia Feng. Dengan gerakan memutar yang kuat, ia langsung membalikkan Xia Feng, yang menunggunya menjawab pertanyaan itu, dari tubuhnya. Sebelum Xia Feng sempat menghindar, ia memanfaatkan situasi dan menindihnya. Xia Feng ingin sekali mendorongnya, menindihnya lagi, dan menjinakkannya. Namun, ketika ia mengulurkan tangan, tangannya lemas. Bukan karena tangannya menekan titik lemahnya, melainkan karena ia melihat mata Xia Feng membara dengan hasrat yang tak tertandingi, seolah-olah ia telah banyak mengonsumsi obat itu, dan efeknya telah mencapai puncaknya saat itu. Ia memberi orang-orang firasat bahwa jika masalahnya tidak terselesaikan, ia mungkin benar-benar akan gila, atau bahkan mati. Karena kekhawatiran ini, kelembutan hati ini, dan keraguan ini, ikat pinggangnya mengendur.
Awan hitam menutupi bulan, dan bintang-bintang yang bertebaran bagai mutiara di langit malam pun ikut kusut, seakan tak ingin melihat sesuatu yang membuat mereka malu. Namun, bulan purnama putih lain muncul dengan tenang di malam hari, menari dalam kegelapan dengan penuh irama. Angin malam bertiup, menimbulkan suara siulan, tetapi juga menimbulkan suara-suara lain, suara-suara yang sangat aneh, seperti nyanyian bisu. Jantung Xia Feng berdebar kencang, gelombang kebahagiaan sudah menenggelamkannya, tetapi di tengah kegembiraan itu, ia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa aku menyerah? Aku bisa saja menolaknya, aku hanya harus sedikit kejam. Bagaimana aku bisa menghadapi keempat wanita hamil di rumah jika aku melakukan ini? Jika mereka tahu, mereka pasti akan iri dan patah hati. Tapi jika aku tidak membantu Xinzi menyelesaikan masalahnya, bagaimana jika dia berakhir seperti Ningjing? Bagaimana aku bisa menghadapinya? Kalau saya melakukannya, sulit. Kalau saya tidak melakukannya, juga sulit. Sungguh dilema. Tatapan Xia Feng beralih ke tas perlengkapan di sampingnya. Tas itu tertutup resleting, dan tengkorak kristal di dalamnya sama sekali tidak terlihat. Namun, dalam pandangan Xia Feng, tengkorak itu terlihat jelas. Ia berpikir, kondisi Xingzi jelas berkaitan dengan tengkorak ini. Tengkorak ini mengganggu, atau bahkan mengendalikan, otak Xingzi, sama seperti Zhu Xuanyue mengganggu dan mengendalikan otak Ningjing. Jadi, sepertinya kecurigaanku sebelumnya benar. Tengkorak ini memiliki kemampuan yang mirip dengan Zhu Xuanyue. Ini tengkorak salah satu ras Zhu Xuanyue. Tepat saat Xia Feng sedang memikirkan hal ini, Sukino Anzi mengeluarkan suara seperti sedang sekarat, lalu ia ambruk lemas di atasnya. Tubuhnya selembut jeli, dan entah kenapa tulang-tulangnya terasa melunak. Xia Feng mencoba mendorongnya. Tetapi tepat saat ia mendorongnya sedikit, ia tiba-tiba memeluknya erat lagi dan berbisik di telinganya. Jangan bergerak. Aku ingin mengingat momen ini selamanya. Hati Xia Feng tergerak. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada yang salah denganku? Gumam Sukino Anko. Xia Feng bingung. Tidak, halusinasi yang baru saja kau lihat, kiamat, iblis, magma, dan sebagainya, apa kau sudah melupakannya? Apa yang kau bicarakan? Tanya Sukino Kyoko dengan suara yang sangat lembut. Hari ini adalah hari aku menjadi seorang wanita. Mengapa aku harus memikirkan hal-hal aneh seperti itu? Xia Feng tercengang. Apa kau mencoba mengalihkan perhatianku? Jangan lakukan ini. Malam ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Bisakah kau mencintaiku sekali saja? Sekalipun itu palsu, tak apa. Mata Sukino Anko penuh dengan hasrat dan kelembutan. Hati Xia Feng akhirnya luluh olehnya, dan dia mendekapnya di bawahnya. Persetan dengan hari kiamat, setan, lahar, dan sebagainya. Hidup ini singkat, nikmatilah selagi bisa. Menabrak. Tetesan air hujan seukuran kacang jatuh dari langit, memercikan air yang tak terhitung jumlahnya ke laut. Tetesan air hujan itu menghantam pantai, dan ribuan lubang kecil tiba-tiba muncul di pantai. Tetesan hujan kecil yang ceria sibuk menggali lubang, sementara Xia Feng sibuk mengisinya. Tak seorang pun menyadari bahwa kain tas perlengkapan itu memancarkan cahaya neon redup. Cahaya itu sangat tersembunyi, bahkan Xia Feng pun akan sulit mendeteksinya. Hujan datang dan pergi dengan cepat, dan ketika berhenti, awan gelap di langit pun menghilang. Bulan yang cerah muncul kembali di langit biru, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Di pulau tak berpenghuni ini, terdapat bulan purnama yang besar dan terang, bulat dan halus, seolah dipahat dari batu giok putih. Namun, bulan itu tidak menggantung di langit, melainkan terbenam di pasir. Pantai dipenuhi jejak-jejak kakinya, yang ceria sekaligus nakal. Aku benar-benar tidak menyangka kalau ini akan terjadi. Sukino Anko tampak menikmati sesuatu. Dengan senyum puas di bibirnya dan matanya penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Apa-apaan ini? Tanya Xia Feng santai. Ia merasa sedikit lelah, tetapi hatinya juga dipenuhi sukacita. Saat ini, ia tidak memikirkan masalah yang mengganggu. Ia hanya ingin berbaring di sana, memandangi bintang-bintang dan bulan, serta wanita di sampingnya. Semuanya terasa indah. Yah, aku tidak menyangka akan semenarik ini. Jadi, Sukino Anko ragu-ragu. Meskipun malu, ia tetap mengatakannya, bahagia dan nyaman. Xia Feng hanya tersenyum dan terlalu malas untuk mengatakan apapun. Bos, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu kakak iparku apa yang terjadi malam ini. Mereka tidak akan tahu, kata Sukino Anko. Xia Feng mendesah pelan, kalaupun kau tidak memberitahuku, kami juga akan melakukan hal yang sama. Aku turut prihatin pada mereka. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ini semua salahku. Aku tidak bisa menahannya. Lupakan saja, jangan bahas ini lagi. Xia Feng mengganti topik. Xingzi, pikirkan baik-baik apa yang baru saja kau halusinasi. Suara apa yang kau dengar? Ceritakan semua yang kau ingat. Semakin detail semakin baik. Sukino Anzi berusaha keras mengingat, lalu menggelengkan kepalanya. Bos,
Aku benar-benar tidak ingat. Apa aku benar-benar berhalusinasi? Xia Feng berkata, ya, kau bilang kiamat akan datang. Kau seperti melihat iblis memakan otak manusia dan magma mengalir di bumi. Kau sendiri yang menceritakan semua ini padaku. Pikirkan baik-baik dan coba ingat-ingat. Sukino Anko memejamkan matanya, tampaknya tengah memikirkan sesuatu. Tetapi entah mengapa salah satu tangannya terjatuh di tempat yang tidak seharusnya. Saraf Xia Feng tiba-tiba menegang, dan tubuhnya menegang. Ia lalu berkata, Xingzi, aku mungkin mengganggumu. Aku akan berendam di laut sebentar. Kamu bisa memikirkannya baik-baik. Setelah aku selesai, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu pikirkan. Sukino Anzi mengangguk patuh, lalu dia berkata, tunggu sebentar, biarkan aku menggosok punggungmu. Oke? Xia Feng, seorang perempuan berbaju putih duduk di pantai, merenungkan sesuatu. Terkadang seorang pria dengan garis putri duyung yang sempurna menyelam ke laut. Ia butuh air untuk mendinginkan sarafnya yang panas dan hasratnya yang gelisah. Xia Feng menyelam ke dalam laut, dan air dingin itu memang berpengaruh. Ia sedikit tersadar, dan panas yang mengalir di pembuluh darahnya perlahan mereda. Saat pikirannya jernih, pikirannya menjadi aktif, dan pertanyaan yang sebelumnya enggan ia pikirkan muncul kembali. Halusinasi Xingzi, dan kebutuhannya akan hal semacam itu barusan, telah mencapai tingkat ekstrim seorang wanita. Jika masalahnya tidak terselesaikan, ia bahkan bisa gila. Otaknya jelas sedang diganggu dan dikendalikan, tetapi itu hanya sesaat, dan ia sama sekali tidak mengingatnya. Jadi, apa tujuan tengkorak kristal itu mengganggu dan mengendalikan otaknya? Zhu Xuanyue mengendalikan otak Ningjing agar Ningjing dapat mengirimkan informasi, dan terakhir kali dia juga mengendalikan tubuh Ningjing. Intervensi dan kendali tengkorak kristal terhadap otak Sukino Kyoko lebih seperti lelucon, tanpa tujuan yang jelas. Namun pertanyaannya, apakah tengkorak kristal akan mempermainkannya? Tunggu. Xia Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Zhu Xuanyue tidak bisa mengganggu otakku, juga tidak bisa mengendalikannya. Pemilik tengkorak kristal itu sebangsa dengan Zhu Xuanyue. Dengan hanya satu tengkorak tersisa, dia, sang abadi, tidak bisa mengganggu atau mengendalikan otakku. Namun, dia bisa mengganggu dan mengendalikan otak orang lain, dan melalui metode ini, mengirimkan informasi kepadaku. Zhu Xuanyue sebenarnya pernah melakukan hal serupa sebelumnya, mengendalikan Ningjing untuk menyampaikan pesan kepadanya. Sekarang tengkorak kristal itu melakukan hal yang sama, tetapi pesan yang disampaikannya kepadanya adalah kiamat. Menabrak. Xia Feng muncul dari air es. Ia butuh udara segar untuk menenangkan pikirannya. Dalam pandangannya, Sukino Anko sedang memeluk tengkorak kristal itu, mengamatinya. Xia Feng terkejut olehnya dan berteriak, jangan sentuh itu. Namun, Sukino Anko seolah tak mendengar suaranya. Ia menatap kosong ke arah tengkorak kristal di tangannya. Sedetik kemudian, dia tiba-tiba mencapai pantai. Xia Feng berenang mati-matian menuju pantai. Ia berlari ke pantai dan menggendong Sukino Anzi. Apricot, bangun, bangun. Sukino Anko memejamkan mata rapat-rapat, tanpa menjawab. Situasinya saat ini sama dengan Qianjun. Ia menyentuh tengkorak kristal dengan tangannya lalu pingsan. Qianjun kehilangan ingatan selama 1 jam setelah bangun. Entahlah, apakah Sukino Anko dan dirinya akan sama dalam hal ini? Xia Feng mencoba 2 kali lagi, tetapi tetap tidak bisa membangunkan Sukino Anko. Ia memeriksa tubuhnya dan mendapati semuanya normal, tanpa tanda-tanda penyakit. Ia membaringkannya di pantai dan mengambil tengkorak kristal yang jatuh di sana. Aku tidak peduli seperti apa dirimu dulu, dari mana asalmu, atau apa tujuanmu. Aku ingin memperingatkanmu untuk tidak menyakiti orang-orangku, atau aku akan menggunakan mesin pencetak untuk menghancurkanmu menjadi bubuk. Kau dengar aku? Xia Feng tampak sangat galak. Tengkorak kristal itu tidak bereaksi sama sekali. Ia hanya bersinar pelan. Xia Feng meletakkan tengkorak kristal di departemen peralatan, lalu menggendong Sukino Anzi ke laut, menggunakan air laut untuk membersihkan pasir dan kotoran lain di tubuhnya. Ia kemudian membawanya kembali ke pantai dan memakaikannya pakaian. Namun sebelum dia sempat mengenakan pakaiannya, Sukino Anko tiba-tiba terbangun sambil mengerang. Bos, Anda. Sukino Anzi menatap Xia Feng dengan takjub. Xia Feng membeku di tempat. Ia melirik tubuh bagian bawahnya yang telanjang, lalu ke mejanya, dan akhirnya ke kain segitiga di tangannya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak terlihat seperti pria berpakaian, melainkan seperti pria yang sedang menanggalkan pakaiannya, hendak melakukan sesuatu yang buruk. Lagi pula, Xingzi sedang berbaring di pantai. 3 detik kemudian, Xia Feng tiba-tiba menutupi bagian vitalnya dengan kain segitiga dan bertanya dengan ragu. Xingzi, apakah kamu lupa? Apa yang kulupakan? Sukino Anzi tiba-tiba tersenyum manis. Aku ingat betul kau sengaja membawaku ke sini untuk memenuhi keinginanku. Kan? Kepala Xia Feng tiba-tiba menjadi kewalahan. Sukino Anko bangkit dari pantai, berbalik malu-malu, dan mulai melepas pakaiannya.
Bagaimana mungkin ia masih berani mengenakan pakaiannya sementara bosnya, yang ia hormati Bak Dewa, sudah menanggalkan pakaiannya seperti itu? Tidak, 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 kami sebenarnya. Xia Feng segera menghampiri dan meraih tangan Sukino Anzi. Kami sebenarnya sudah melakukannya, dan keinginanmu telah terpenuhi. Tubuh Sukino Anko menegang sesaat. Ia menggigit bibir, tampak sangat kecewa dan sedih. Sungguh, sumpah, kita cuma sungguh, itu gara-gara tengkorak kristal. Kau kehilangan ingatan 1 jam, padahal kita cuma punya waktu 1 jam. Kau mengerti maksudku? Xia Feng berusaha keras menjelaskan. Aku tahu kau tidak mencintaiku, tapi bukankah kau juga mencintai kedua wanita Jerman itu? Kenapa kau tidak bisa memenuhi janjimu? Aku sangat sedih. Apa kau membuatku pingsan hanya untuk mengucapkan kata-kata itu? Sukino Anko berbalik dan pergi. Halo, biar ku jelaskan. Xia Feng ingin melanjutkan penjelasannya, tetapi ia merasa meskipun mabuk, ia akan kesulitan menjelaskan apa yang terjadi. Sukino Anzi melirik Xia Feng, matanya yang gelap dan cerah dipenuhi kesedihan dan kabut tipis. Seorang wanita, yang mati-matian ingin menyenangkan seorang pria, bahkan menawarkan untuk melepas pakaiannya, hanya untuk dibohongi oleh pria itu tentang perbuatannya. Mungkinkah kebohongan seperti itu begitu keji? Xia Feng mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum kecut. Lain kali, bagaimana kalau begini saja? Aku akan berutang uang padamu untuk saat ini. Sukino Anzi mendengar kata-kata Xia Feng dengan jelas dan tertawa terbahak-bahak. Kau bilang kau berutang itu padaku. Xia Feng mengangguk dengan enggan. Sialan. Ini benar-benar kacau. Ini semua gara-gara tengkorak kristal. Sukino Anzi berbalik dan berjalan menuju Xia Feng. Matanya dipenuhi antisipasi dan kerinduan. Kenapa tidak sekarang? Tidak ada yang mengganggu kita di sini. Xia Feng ragu sejenak, lalu tiba-tiba melemparkan potongan kain segitiga itu keluar. Sukino Anko dan Xia Feng terjerat satu sama lain. Bos! Suara Saimu terdengar dari arah kami datang. Bos di mana? Keluar. Kita menemukan kapal. Di bawah Xia Feng, ninja wanita Jepang itu menggertakkan giginya dan berkata dengan getir, aku ingin menghajarnya sampai mati. Xia Feng tidak berkata apa-apa. Ia diam-diam turun dari ninja wanita itu, diam-diam mengambil kain yang telah ia buang, dan diam-diam memakainya lagi. Ia merasa sangat tidak enak badan. Tidak sama sekali. Saimu tidak datang sendirian, ia membawa 1000 prajurit bersamanya. Ketika mereka berdua menemukan pantai ini, Xia Feng dan Sukino Kyoko sudah berdiri di sana, berpakaian rapi. Kapal apa? Xia Feng kini sangat peka terhadap kata kapal. Ia bertanya ragu-ragu. Katakan padaku, apakah itu kapal pesiar yang kau lihat? Kapal pesiar apa? Tanya Saimu. Itu kapal perang Rusia, sepertinya sedang menuju Laut Hitam dari Istanbul. Nah, itu kapal perusak armada Laut Hitam. Qianjun berkata ini kesempatan kita. Tidak ada satupun, baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa, yang berani menyentuh kapal perang Rusia. Selama kita bisa menaiki kapal perang itu, kita bisa kembali ke Tiongkok dengan selamat. Xia Feng menatap Saimu. Lalu Qianjun, apakah kamu yakin itu bukan kapal pesiar? Saimu berkata dengan heran, Bos, kau tidak rusak karena hujan tadi, kan? Itu benar-benar kapal perang Rusia. Aku sudah menyuruh Angumihan dan Yelena menyalakan sinyal SOS di pantai. Mungkin saat kita sampai di sana, kapal perangnya sudah mengirim orang. Qianjun berkata Yelena orang Rusia, dan dia punya koneksi tertentu di Rusia. Saya rasa masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan sedikit uang. Baiklah, izinkan saya bertanya sekali lagi. Apakah kamu melihat ujung dunia dan lavanya? Tanya Xia Feng. Saimu, Qianjun. Faktanya, bukan hanya Saimu dan Qianjun yang menganggap Xia Feng aneh. Bahkan Sukino Anzi pun merasa Xia Feng tidak normal malam ini. Oke, ayo kita kembali sekarang. Xia Feng menyerah. Jika dia terus mencoba, orang-orangnya mungkin akan menganggapnya gila. Mereka berjalan ke sini selama setengah jam, dan berlari kembali, yang memakan waktu kurang dari 10 menit bagi Xia Feng, Saimu, Qianjun, dan Yue Anzi. Setelah melewati kawasan terumbu karang yang menghalangi pandangan, sekilas aku melihat sinyal SOS menyala. Xia Feng melirik ke arah laut dan langsung melihat sebuah kapal perusak berbendera Rusia. Beberapa speedboat militer sedang mendekati pulau itu dengan kecepatan tinggi. Bukan ilusi. Xia Feng menghela napas lega. Akhirnya dia bisa pulang. Yelena segera menyelesaikan negosiasi. Tentu saja, koneksinya yang terbatas di Rusia tidak signifikan. Alasan kapal perang Rusia menawarkan perlindungan adalah uang. Xia Feng bersedia membayar 6 juta, setara dengan 1 juta per orang sebagai biaya perlindungan. Setelah menerima deposit 1 juta, kapten kapal perusak Rusia bahkan mengancam akan menembaki siapapun yang berani mengganggu kapal perang. Para perwira negara pejuang itu sangat sederhana dan menawan. Setelah menaiki kapal perang, Xia Feng meminta laptop dan beberapa materi timah kepada perwira bernama Ivanovich. Ketika Xia Feng mengajukan permintaan ini,
Ivanovich menatapnya dengan waspada. Aku bisa memberimu laptop peretas kelas militer, tapi untuk apa kau membutuhkan material timah itu? Apa yang kau bawa? Xia Feng berkata, Kapten, tenang saja. Saya tidak membawa bahan nuklir atau bahan radioaktif apapun. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa menggunakan instrumen untuk menguji tingkat radiasi kami. Demi amannya, saya benar-benar perlu memeriksa apa yang Anda bawa. Ivanovich kemudian meminta seorang pelaut Rusia untuk membawa detektor radiasi. Para pelaut Rusia menggunakan detektor radiasi untuk memeriksa jasad dan tas perlengkapan Xia Feng, lalu memeriksa jasad dan tas perlengkapan anggota tim zodiak lainnya. Hasil tes menunjukkan tidak ada masalah. Faktanya, karena karakteristik tengkorak kristal, bahkan jika Xia Feng membawa hulu ledak nuklir di tubuhnya, peralatan deteksi di kapal perang tidak akan dapat mendeteksinya. Hasil tes itu membuat Ivanovich lega. Ia berkata, teman, bolehkah aku melihat isi ranselmu? Xia Feng menggelengkan kepalanya, tidak. Alis Ivanovich tiba-tiba berkerut. Ia penasaran mengapa Xia Feng membutuhkan material timbal, karena material timbal merupakan material utama untuk proteksi radiasi. Tetapi Xia Feng jelas tidak ingin ia mengetahuinya. Xia Feng berkata, Kapten, aku tahu kau penasaran, tapi aku yakinkan kau bahwa tidak ada apapun pada diriku yang dapat mengancam kapal perang ini atau kepentingan Rusia. Demi uang 5 juta itu, tolong tahan rasa penasaranmu sejenak. Hehe. Ivanovich tertawa. Kau benar. Aku memang sangat penasaran, tapi demi uang, aku harus menahan rasa ingin tahuku. Oke, tetaplah di kapalku. Tak seorang pun boleh menyentuhmu, termasuk orang Amerika. 5 juta dolar as jelas merupakan kekayaan yang sangat besar bagi seorang perwira Rusia. Dibandingkan dengan kekayaan yang dapat mengubah hidupnya, apalah arti sedikit rasa ingin tahu? Tak lama setelah Ivanovich pergi, seorang pelaut membawa apa yang dibutuhkan Xia Feng komputer peretas dan koper silinder persegi berisi bahan radioaktif. Pak, saya tidak menemukan bahan timah yang Anda inginkan. Saya hanya menemukan kotak ini. Komponen utamanya adalah timah. Saya rasa Anda bisa menggunakannya. Jika Anda tidak bisa menggunakannya, saya akan mencari cara lain. Pelaut Rusia itu tampak sangat sopan. Bagaimana mungkin dia tidak menggunakannya? Dengan kotak seperti ini, Xia Feng bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Dia berkata, saya bisa menggunakannya, terima kasih. Saya harap Anda bisa merahasiakannya. Ini hanya tanda terima kasih kecil saya. Mohon diterima. Dia dengan santai menyerahkan beberapa lembar uang 500 euro kepada para pelaut Rusia. Terima kasih, Tuan. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Si pelaut pun pergi dengan gembira. Uang memang bukan segalanya, tapi hidup tanpa uang itu mustahil. Kalau saja Xia Feng tidak punya uang sebanyak itu, mungkin ia masih akan menangkap kepiting di pulau tak berpenghuni itu. Setelah para pelaut pergi, Xia Feng memasukkan tengkorak kristal ke dalam koper silinder persegi anti radiasi, dan kemudian dia menggunakan telepon satelit untuk menelepon Long Bing. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Suaranya normal, tanpa suara napas yang aneh. Beberapa detik kemudian, suara yang familiar terdengar dari telepon satelit, kamu di mana? Ini suara Long Bing, dan ini juga kata-kata pertama Long Bing. Dalam benaknya, keberadaan Xia Feng dan apakah dia aman adalah hal terpenting. Xia Feng berkata, saya berada di kapal perusak Rusia dan akan segera pulang. Long Bing menghela napas lega. Bagus, bagus. Aku sangat khawatir. Aku bahkan tidak bisa makan dengan baik selama periode ini, dan aku tidak bisa tidur di malam hari. Xia Feng berkata, bagaimana mungkin? Kamu sedang hamil, kamu harus memperhatikan istirahat dan nutrisi. Sekarang aku tahu kau baik-baik saja. Aku yakin aku akan punya selera makan. Long Bing merendahkan suaranya, aku tidak bisa tidur tanpamu. Demi putramu, cepatlah pulang. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku juga merindukanmu. Baiklah, suamiku, maukah kau kuberikan ponsel itu pada Xiao dan yang lainnya? Mereka juga mengkhawatirkanmu, kata Long Bing. Xia Feng berkata, kau tidak perlu memberitahu mereka. Aku punya beberapa hal yang harus kuurus. Aku memanggilmu untuk menyampaikan pesan kepada Tang Yuyan. Apa yang ingin kau katakan padanya? Xia Feng berkata, katakan padanya bahwa CIA punya stasiun intelijen di Huagu Qingdu. Itu sebuah kedai kopi bernama Leaf Coffee House. Manajer stasiunnya orang Tiongkok bernama Yang Shan, yang sangat licik. Kau ingin aku memberitahu Tang Yuyan bahwa setelah dia mendapatkan informasi ini, dia akan membawa orang untuk menghancurkan stasiun intelijen. Kau yakin ingin melakukan ini? Suara Long Bing. Xia Feng berkata, kematian palsuku telah terbongkar. Dia bebas melakukan apapun yang dia mau. Seharusnya aku memberitahunya informasi ini lebih awal, tapi aku tidak menyangka akan berubah seperti ini. Jika dia tahu kau belum mati. Untuk pertama kalinya, Long Bing berbicara dengan sedih. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Baiklah, aku pergi sekarang. Setelah jeda, Long Bing menambahkan,
Suamiku, hati-hati. Sebelum kamu melakukan apapun, pikirkan kami dan anak-anak. Kami akan menunggumu pulang. Xia Feng merasa tersentuh, namun juga sedikit merasa bersalah. Ia dan Sukino Kyoko pernah menjalin hubungan seperti itu, yang sebenarnya merupakan pengkhianatan bagi mereka. Baiklah, aku tutup teleponnya. Long Bing hendak menutup telepon. Xia Feng mencium telepon satelit. Tawa Long Bing terdengar dari telepon satelit. Kalau kamu mau cium aku, balik aja dan cium aku. Aku nggak bisa cium kamu di telepon. Xia Feng tidak dapat menahan tawa. Senang sekali rasanya jika ada wanita di rumah. Setelah panggilan berakhir, Xia Feng memandangi kotak pelindung radiasi berbentuk persegi itu dan berpikir, kotak itu benar-benar menggunakan pelepasan energi untuk mencapai interferensi dan kendali. Kotak pelindung radiasi ini berguna untuknya. Jika tidak berhasil, ia tidak akan bisa memanggil Long Bing. Dan bahkan kapal perusak Rusia itu pun akan menuju ke arah yang salah. Itulah sebabnya ia langsung meminta material timah saat naik ke kapal. Ia tidak ingin tengkorak kristal itu memengaruhi peralatan kapal perusak dan menyebabkannya berlayar ke arah yang salah. Xia Feng membuka komputer pertas yang diberikan Ivanovich. Ia memeriksa perangkat kerasnya terlebih dahulu sebelum menyalakannya untuk memeriksa sistem dan perangkat lunaknya. Ia segera menemukan program Trojan Horse di dalam sistem, dan seringai tersungging di bibirnya. Ivanovich telah salah menilai targetnya dalam upayanya mencuri rahasia. Xia Feng membereskan kuda Troya dan memulai operasi. Kini saatnya membangunkan Xiao Qian yang tertanam di markas CIA. Operasinya berjalan lancar, dan 20 menit kemudian ia berhasil mengakses jaringan internal markas CIA. Ia membangunkan Xiao Qian. Dia tidak perlu melakukan apapun lagi. Xiao Qian akan mengurus semuanya untuknya. Xiao Qian seperti hantu, tidak ada yang bisa mendeteksinya kecuali dia muncul sendiri. Dan memang begitulah adanya. Jika CIA sudah menemukan Xiao Qian sejak lama, dia tidak akan punya kesempatan untuk membangunkannya hari ini. Semuanya berjalan lancar. Xiao Qian terbangun di jaringan internal markas CIA, dan menyebar seperti sel kanker di sistem jaringan internal markas CIA. Saat CIA menemukan mereka, mereka sudah berada di stadium akhir kanker. Selesai. Xia Feng merasa lega. Bip bip, bip bip. Kotak peringatan merah tiba-tiba muncul di layar komputer pertas dengan kalimat di atasnya Anda telah ditemukan. Bagaimana mungkin? Xia Feng benar-benar tercengang. Ternyata ada peretas di dunia ini yang lebih kuat darinya? Ia tak percaya. Pihak lain mengumpulkan informasinya dan mencoba melacaknya. Pikiran pertama Xia Feng adalah keluar dari jaringan internal CIA. Tetapi kemudian dia tiba-tiba menyadari, aku harus membeli lebih banyak waktu dan kesempatan untuk Xiao Qian, kalau tidak orang itu akan menemukannya. Setelah mengambil keputusan, Xia Feng mulai bertarung dengan lawannya. Ini medan perang tanpa asap mesiu. Senjata dan amunisi kedua belah pihak semuanya adalah komando yang terdiri dari angka 0 dan 1. Satu demi satu, mereka membentuk pasukan dan saling serang. Semenit kemudian, Xia Feng berseru lagi, pihak lain itu sebenarnya bukan manusia, melainkan sebuah program. Sistem Dewa Surgawi CIA? Amerika benar-benar telah mengembangkan kecerdasan buatan yang begitu canggih. 2 menit kemudian, Xia Feng dikeluarkan dari sistem internal CIA, tetapi ia juga berhasil menyingkirkan pelacakan pihak lain sebelum ia dikurung. Setelah lolos dari pelacakan, ia mematikan komputer peretas dan melepas baterainya. Ia duduk diam di samping komputer yang telah diretas, yang telah berubah menjadi tumpukan perangkat keras, sambil berpikir, sistem Dewa Surgawi sangat kuat dan sangat cerdas. Tak akan lama lagi ia akan menemukan Xiao Qian. Aku ingin tahu apa yang akan dibawa Xiao Qian kembali kepadaku dalam waktu yang terbatas ini. Selama panggilan video dengan Williams, Xia Feng menggunakan jaringan stasiun intelijen CIA Kyoto untuk memasukkan Xiao Qian ke dalam CIA. Saat itu, ia menduga Xiao Qian hanya bisa digunakan sekali, tetapi ia membayangkan satu kali akan berlangsung selama beberapa hari atau bahkan lebih lama. Ia tidak menyangka ia akan ketahuan hanya dalam beberapa menit. Orang berikutnya yang akan ketahuan pastilah Xiao Qian. Apakah Xiao Qian dapat memberinya sesuatu kembali dalam waktu sesingkat ini adalah masalah takdir. Bos! Suara Sukino Anzi terdengar dari luar kabin. Ada yang terjadi? Keluar dan lihat. Xia Feng berjalan keluar sambil membawa kotak anti radiasi, dan kemudian mengikuti Sukino Anko ke anjungan. Melalui jendela anjungan, Xia Feng melihat 3 pesawat F-35 melesat lewat dengan ketinggian rendah, tetapi mereka tidak terbang jauh dan segera berputar kembali. Seolah-olah mereka sedang mengintai sesuatu. Ivanovich berkata sambil memegang komunikator sialan. Apa mereka tidak perlu bayar minyak? Nyalakan radar dan arahkan ke mereka. Kapal perang Rusia segera membunyikan alarm. Radar kapal perusak itu menyala penuh, mengunci 3 pesawat F-35 Amerika. Kemudian, penutup silo terbuka. 3 detik kemudian, ketiga F-35 memasuki wilayah udara Turki dan menghilang. Ivanovich tertawa dan berkata, "Lihat, kawan. Mereka cuma sekelompok pengecut." Xia Feng hanya tersenyum dan mengacungkan jempol pada Ivanovich.
Perjalanan pulang sepenuhnya aman. 2 hari kemudian, di Kyoto, Cina. Sekelompok wartawan berkumpul di lantai bawah kantor pusat Thunder Horse Group di Kyoto, mengarahkan kamera mereka ke Liang Xiao. Tuan Liang, apa rencana Thunder Horse Group selanjutnya? Tanya seorang wartawan. Tuan Liang, sekarang Tuan Xia Feng sudah meninggal, siapa yang akan mewarisi grup kuda petir? Adik perempuannya atau anaknya yang belum lahir? Tanya seorang reporter. Rekannya mengambil foto perut Liang Xiao yang kini tak terlihat lagi. Tuan Liang, apakah bayi di perut Anda adalah anak Tuan Xia Feng? Seorang wartawan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Satu batu dapat menimbulkan 1000 riak. Tuan Liang, saya minta maaf menanyakan pertanyaan seperti itu. Kami punya sumber. Dan kami dengar anak di dalam kandungan Anda adalah anak Tuan Xia Feng. Thunder Horse Group terkait dengan pembangunan pertahanan nasional negara kami. Kami sangat ingin tahu siapa yang akan mewarisi Thunder Horse Group. Bisakah Anda menjawab pertanyaan saya secara langsung? Reporter yang menanyakan pertanyaan berlebihan itu terus bertanya. Liang Xiao hanya tersenyum. Ia menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan tenang, tetapi ia hanya mendengarkan tanpa jawaban. Jika reporter ini menanyakan pertanyaan seperti itu 2 hari yang lalu, ia pasti akan marah dan cemas. Tetapi setelah mengetahui berita bahwa Xia Feng akan segera kembali ke Tiongkok, ia tidak merasa terbebani. Siapa yang akan mewarisi Thunder Horse Group? Ia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, karena anaknya sudah menjadi pemegang saham utama Thunder Horse Group bahkan sebelum ia lahir. Siapapun anak yang akan mewarisi Thunder Horse Group di masa depan, anaknya tidak akan hidup dalam kemiskinan. Tuan Liang, tolong jawab pertanyaanku. Baiklah, bolehkah saya bertanya sumber Anda? Ini. Reporter yang mengajukan pertanyaan itu tiba-tiba terdiam. Liang Xiao berkata dengan enteng, kamu tidak mau menjawab pertanyaanku. Dan aku juga tidak mau menjawab pertanyaanmu. Tuan Liang, kapan jenazah Tuan Xia Feng akan dikremasi dan dimakamkan? Seorang wartawan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Liang Xiao berkata Anda sebaiknya bertanya kepada istrinya, Nona Fan Fan, tentang pertanyaan ini. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa Direktur Xia kita belum meninggal. Tuan Xia sama sekali tidak meninggal? Reporter itu menatap Liang Xiao dengan tatapan aneh. Bagaimana mungkin? Sekelompok besar wartawan mulai ramai dan berdiskusi. Mungkinkah Nona Liang ini terprovokasi oleh sesuatu? Bagaimana mungkin dia mengatakan hal seperti itu? Ya, kematian Xia Feng diumumkan secara nasional, bendera dikibarkan setengah tiang, dan upacara peringatan akbar digelar di seluruh negeri. Sekolah-sekolah di seluruh negeri juga meluncurkan kegiatan untuk mempelajari tentang kamerat Xia Feng. Bagaimana mungkin dia tidak meninggal? Nona Liang ini pasti trauma. Saya yakin anak yang dikandungnya adalah anak Xia Feng. Kemungkinan besar tidak ada harapan untuk mewarisi warisannya. Dia mengalami gangguan mental. Ini akan menjadi masalah besar. Xia Feng sudah meninggal, dan dia punya saudara perempuan yang berhak atas warisan. Ayahnya juga hilang, dan istrinya sedang hamil. Jika Tuan Liang ini juga hamil anak Xia Feng, maka ada 4 orang yang berhak atas warisan. Jika gugatan diajukan, itu akan menjadi masalah besar. Bagaimana mungkin tidak ramai? Asetnya ratusan miliar dolar. Orang kaya selalu dikelilingi masalah. Lebih baik orang biasa seperti kita hidup sederhana. Liang Xiao tetap tidak terpengaruh oleh diskusi semacam itu. Ia menunggu hingga para wartawan selesai berbicara sebelum kembali berbicara. Saya tegaskan, Direktur Xia belum meninggal. Jadi, rekan-rekan wartawan, jika kalian melihat Direktur Xia kembali, jangan kaget, dan jangan gugup. Tak seorang pun membicarakannya sekarang, dan para reporter semua menatap Liang Xiao. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka semua bertanya-tanya dalam hati, apakah wanita ini benar-benar gila? Xiao, waktunya makan malam. Seorang wanita hamil lain datang. Tubuhnya montok, dan keindahan bokongnya membuat orang-orang terkagum-kagum. Xia Feng dulu suka mengintip bokongnya karena itu bagian terseksinya. Rui, saya akan segera ke sana. Liang Xiao berkata, para wartawan, silakan bubar. Jika ada berita, saya akan mengadakan konferensi pers, tetapi saya benar-benar tidak punya berita untuk Anda hari ini. Mohon maaf. Setelah mengatakan itu, Liang Xiao menyingkirkan kerumunan wartawan dan berjalan menuju pintu, menatap bahu Jiang Rui. Kedua wanita hamil itu tampak sangat mesra, seperti saudara kandung. Kok bisa ada perempuan hamil lagi? Padahal dia sedekat itu dengan Tuan Liang, kata seseorang. Bukan hanya itu, aku melihat yang lain terakhir kali, kata seseorang, dan dia jelas-jelas sedang membicarakan Long Bing. Termasuk istri Xia Feng, Fan Fan. Bukankah itu berarti ada 4 wanita hamil di Ping Anju? Kata seseorang. Tentu saja. Terakhir kali aku melihat mereka, 4 wanita itu dikelilingi pengawal dan pergi ke supermarket untuk membeli perbekalan. Oh, aku ingat sekarang. Itu 3 hari yang lalu, kata seseorang. Ayo kita lihat-lihat. Mungkin kita bisa mengambil beberapa foto berita yang berharga. Seseorang mencium aroma berita hangat.
Sekelompok besar wartawan mengikutinya. Sebuah kendaraan off-road militer melaju dari arah Kyoto. Tepat ketika Liang Xiao dan Jiang Rui keluar dari gerbang, kendaraan off-road militer itu berhenti di depan pintu Ping Anju. Pintu SUV Junjun terbuka, dan Tang Yuyan yang tinggi dan berkaki panjang keluar dari taksi. Ia hendak memasuki Ping Anju ketika melihat Liang Xiao dan Jiang Rui. Ia berhenti dan menunggu Liang Xiao dan Jiang Rui lewat. Liang Xiao sengaja memperlambat langkahnya dan berbisik kepada Jiang Rui. Lihat, perempuan pengoda itu ada di sini lagi. Dia benar-benar tak tahu malu. Kalau aku tidak akan mencari pria yang kusukai kalau dia menghamili 4 wanita. Jiang Rui tersenyum dan berkata, bagaimana jika itu laki-laki di keluarga kita? Liang Xiao terkekeh dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mencarinya. Kau bilang aku mendengarkan, tapi aku tidak percaya omong kosongmu, kata Jiang Rui dengan nada meremehkan. Rui, kamu di pihak yang mana? Liang Xiao memutar matanya ke arah Jiang Rui. Jiang Rui terkekeh. Baiklah, tentu saja aku di pihakmu. Aku percaya apapun yang kau katakan. Apa itu tidak apa-apa? Begitulah kakak yang baik. Nanti kalau suamiku pulang, aku akan biarkan dia tidur denganmu dulu, ya? Liang Xiao mencubit tulang selangka Jiang Rui. Pergilah, kau ingin dia tidur denganmu, kan? Jiang Rui menyentuh pinggang Liang Xiao. Lupakan saja, ayo pergi bersama, kata Liang Xiao. Aku tidak mau. Jiang Rui tersipu. Kedua wanita hamil itu mengobrol dan tertawa, dan meskipun mereka berjalan lambat, mereka akhirnya sampai di pintu Ping Anju. Masalah yang perlu dihadapi harus selalu dihadapi, dan orang yang perlu dihadapi tidak dapat dihindari. Xiao, Rui, halo. Tang Yuyan menyapa kedua wanita hamil itu dengan ramah. Yuyan, kapan kamu datang? Kenapa tidak menelepon dulu? Kita harus memasak untuk 1 orang lagi, kata Liang Xiao sambil tersenyum. Ia menyentuh pinggang Jiang Rui dengan lembut menggunakan sikunya. Jiang Rui melanjutkan, ya, saya hanya memasak untuk 4 orang. Bagaimana kalau saya memasak untuk 1 orang lagi? Liang Xiao memutar matanya ke arah Jiang Rui. Jiang Rui lalu diam. Ia sebenarnya yang paling jujur di antara semua wanita Xia Feng. Ia memang selalu menindas Xia Feng di masa lalu, tapi itu hanya untuk menarik perhatiannya. Kenyataannya, ia adalah wanita yang sangat lembut, pemalu, dan tradisional. Tidak, aku sudah makan, kata Tang Yuyan. Sudah makan? Nah, apa yang kamu lakukan di sini? Liang Xiao tidak berniat mengundang Tang Yuyan masuk. Tang Yuyan mengerutkan kening, tidak nyaman bicara di sini. Ayo masuk dan bicara. Liang Xiao berkata kenapa tidak nyaman bicara di sini? Menurutku ini sangat nyaman. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Tang Yuyan tak kuasa menahan amarahnya lagi. Kapan giliranmu mengambil keputusan? Kalau Fan, aku pasti akan memberinya muka. Tapi kau... aku bahkan tak perlu memberimu muka.